Podcast Polda Jogja. Halo seluruh Jogja, bertemu lagi bersama saya Bribda Harli Sarginda dalam acara Polkes, Polisi Punya Podcast. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk follow akun media sosialnya @PoldaJogja dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube Polda Jogja biar teman-teman gak ketinggalan berita-berita terkini dari kita. Oke, seluruh Jogja beberapa waktu yang lalu ya terjadi kecelakaan laut di Pantai Drini Gunung Kidul yang dimana menelan korban sebanyak 4 pengunjung yang masih duduk di bangku SMP. Tentunya kejadian kemarin ini sebagai alarm atau sebagai pengingat buat kita untuk lebih berhati-hati jika berwisata ke pantai ataupun ke laut. Dan kami juga turut berbela-sungkawa atas kejadian yang kemarin. Kejadian yang kemarin tentunya bukan yang satu-satunya terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan laut di Pantai Parangtritis, Yogyakarta di Bantul. Dan untungnya sebagian besar kejadian ini bisa terevakuasi dan selamatkan oleh tim-tim yang sangat luar biasa. Ya, seluruh Jogja teman-teman, kali ini Polkes Polda DIY akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal lagi terhadap sosok-sosok yang luar biasa, yang tangguh, yang selalu siap sedia menjaga keamanan di sekitaran pantai. Nah, langsung aja kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Pagi ini siang ya, tapi kita memang selamat pagi aja ya. Pagi. Pagi menjelang siang, oke. Ini dengan Bapak siapa nih? Bisa perkenalan dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugraha, tapi sering dipanggilnya Inu. Saya selaku koordinator Satrinmas Rescue Istimewa Wilayah 3 Pantai Parangtritis. Dan ada Dengan Bribka Soeharto, Pak Bribka Soeharto, Badit Polair Pos SAR Parangtritis. SAR Parangtritis, oke. Bisa menyapa nih seluruh Jogja, halo seluruh Jogja. Halo seluruh Jogja. Kita ngobrol santai-santai aja ya Pak Siap, ya, siap. santai-santai aja. Ini kegiatan kesehariannya nih ngapain aja Pak? Kalau kegiatan keseharian ya kita piket, Pak. Jadi Piket, ya? ketugasan kita kan sebagai pengaman wisatawan di pantai. Tugasan pokoknya itu yang utama. Jadi untuk keamanan pengunjung yang ada di pantai, jadi kita membawai wilayah 3 itu membawai dari Parangtritis sampai Depok. Oke. Itu jadi tugas utamanya kita itu pengamanan wisatawan. Kalau dari Polairut sendiri juga ada sistem piketan seperti itu ya Pak ya? Betul, kami ada tiga regu, Mbak. 3 regu ya? 3 regu, 1 regu 2 orang. Kita sekarang baru kemarin kita sudah mendapat tambahan kemarin terima kasih dari Pak Dir Polair bahwa kami di ACC untuk mengajukan 1 anggota, jadi 1 piketan sekarang 3. Jadi 3 regu per anggota 3 orang. Tugas pokok kami sama, kita bekerja sama, tidak ada plot, kita bekerja sama dengan rekan-rekan tim SAR Parangtritis untuk menempati pos-pos yang sudah kita sediakan dari teman-teman wilayah 3. Oke, berarti ada 3 regu ya Pak ya? Betul, 1 regu ada 3 orang. Betul. Berarti untuk anggota sendiri nih Pak, kalau dari Satlinmas ada berapa orang? Kalau Satlinmas itu kita ada totalnya 69. 69 personil yang kita juga bagi 3 shift 3 regu. Oke, 3 regu. Sama juga 3 Sama, regu ya betul. Pak ya? Kalau dari Polairat berapa anggota Pak? 9 tadi. 9 tadi ya? Jadi kita per regu 3. Siap. Oke. Ini kalau di belakang ini adalah gedungnya ya Pak? Pos terpadu? Posko terpadu Satlinmas Rescue Istimewa. Gedung baru, Mbak. Oh, ini gedung baru? Gedung baru tahun 2022 kemarin. Sebelumnya di mana Pak? Ya di sini juga, Oh, di tapi sini cuman juga. kecil. Dibangun. Oh, dibangun. Cuman kecil, sekarang udah gede. Oke. Pak, untuk perannya Satlinmas dan Polairut sendiri itu seperti apa sih? Ya gitu tadi Mbak, kita bersinergi, kita Bersinergi, sama-sama ya. ya untuk menjaga keamanan pengunjung. Pokoknya selama ada pengunjung yang sekiranya di daerah berbahaya akan kita himbau, dan bila mana nanti kok terpaksanya ada pengunjung yang terseret ke daerah berbahaya, kita tolong. Oke. Berarti setiap hari itu melakukan patroli? Betul sekali. Betul. Patroli. Nah, saya tambahkan. Iya. Jadi kalau dalam konteks piket kita ini tidak ada patroli. Oh, patroli ya. Beda dengan yang di lapangan luar sana. Bahwa kita ada pos aju atau kalau teman-teman namanya shelter, Mbak ya. Shelter. Kita punya shelter 5 titik ya, 5 titik kurangan
Porangan paling ujung timur. Iya. Nah, depan ini adalah shelter pos. Pos Paris. Dari sampai kanan lagi kita Barat. namakan shelter Kliwon. Selanjutnya lagi kita namakan shelter yang keempat, kita namakan namanya shelter Radal. Ini ada yang menarik Mbak, ini mohon maaf. Oh iya, iya. Ya, Bisa dijelaskan, Pak? kita Iya. santai aja ya. Iya, santai aja. Nah, Kenapa? kenapa? Jadi rada isin aku. Ya, iya. Nyebut rada Ojo isin. isin, Ya. Pak. Jadi mungkin teman-teman ini mau menyampaikan sedikit gimana gitu. Oh, iya, Nah, iya. tapi buat kami Polair yang notabene dulu lama di sini ini cerita yang bagus. Nah, shelter ini kenapa kita kasih nama? Kenapa tidak shelter 1, shelter 2? Nah, saya dulu tahun 2003 sudah ke sini, Mbak. Biarpun saya bukan anggota SAR, tapi saya mainnya di sini. Asli sini, Pak? Saya asli Jawa Timur, tapi Oh, saya Jawa tinggal di Timur. asrama Ngambilan. Tapi saya dulu anggota jaga, Mbak. Anggota Oh, iya, jaga. iya, iya. Tapi saya komunikasi dengan teman-teman SAR yang paling senior udah paling lama, dari tahun 2003. Simbah-simbah ini. Simbah-simbah ini. Simbah-simbah Jadi teman-teman yang kerja ini sudah generasi ketiga menjadi teman saya. Oh, oke. Saya dulu bukan teman SAR, tapi sudah kenal gitu loh. Nah, kenapa ini? Ada yang menarik kita sampaikan bahwa shelter 1 pos teman-teman jaga ini kita Porangan. Lah ini kita ambil dari nama-nama legend-legend SAR pertama. Nama-nama senior kita. Nama-nama senior. Ya, Ya. mungkin kalau yang di Porangan apa ya, nama dari Simbah-simbah itu Simbah itu dinamakan Pantai Porangan. Nah, Jadi ini saya kita nambah Mbah Harto, pantai mungkin kalau orang awam nyebutnya Parangtritis. Iya. Parangtritis, tapi ada beberapa pantai tersendiri seperti yang di paling pojok itu ada apa namanya Parangendok, Parangendok. terus ada Porangan, ada Pantai Pelangi dan sebagainya. Tapi kita nyebutnya beda. Yang mah tak jelas kayak sini aja, Mbak. Ya, apa dijelasin Santai-santai aja. nih. Jadi shelter itu, Mbak, dilalai tepat di depan rumah Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Oh, Mbah Kliwon. Ya, Mbah Kliwon itu adalah senior SAR kita pertama. juga lah. Pertama. Iya. Makanya kita sebut namanya shelter Mbah Kliwon. Pantai Kliwon. Pantai Kliwon. Oh, iya. Karena apa shelternya itu depan rumahnya Mbah Mbah Kliwon. Kliwon. Iya. Oh, ini depan rumahnya Mbak ini Kak. Kurangan. Kalau kurangan Iya. nama apa ya? Istilahnya nama ya seperti tadi nama pantai yang disebut Yang disebut Simbah-simbah pertama. dulu, Simbah-simbah. oh ya. Ngasih nama dia. Iya. Terus ada Radal. Radal, Pantai Radal itu ya karena Senior litingnya Mbah itu Kliwon juga. itu letaknya Mbah Kliwon juga lah, itu rumahnya juga pas Pas lurusnya lurusnya pos. shelter. Oh, Iya, betul. nama dinamakan Pantai Radal. Nah, maka Berarti ini sampai hanya Parangtritis saja apa sampai Depok wilayah? Sampai Depok, Depok Mbak. ya? Iya, sampai Depok. Kalau apa ya, tanggung jawab kita pokoknya Pantai dari Depok. Parangtritis sampai Sampai Depok. Depok. Sebetulnya ada yang di wilayah Gunung Kidul juga. Karena Parangdok. kan Parangdok Parangdok sebenarnya tuh kan masuk- masuknya Parangdok. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sebelah timurnya hotel Queen. Queen. Bawahnya Queen. bawahnya Queen. Oke. Yang Tapi- ada sekarang ada apa namanya? Air Air terjun. terjunnya. Air apa? Air terjun. Oh, air terjunnya. Iya. Saya belum pernah sana lah, Pak. Nanti Boleh lah sana nanti tuh. sana ya. Nanti tak antar, Mbak. Jadi Tapi sebenarnya jangan habis ini. nah, Jauh ya, Pak ya? Ya paling sekitar 1,5 kilo. Wah, lo. Oh, 1,5 kilo? Iya. Oh, nggak jauh. berarti. bawahnya Dekat. Queen, Mbak. Bawahnya Bawahnya Queen. Tapi dia air terjunnya itu musiman. Kalau musim musim hujan. penghujan dia ada. Oh, berarti nggak selalu ada air Enggak. terjunnya Iya. ya? Oh, oke, oke. Udah lama, Pak, bertugas, berdinas di sini? Mungkin dari Pak Arif. Arif dulu deh. Iya. Lupa saya Pak namanya. Kalau saya sendiri masuk ke Satrinmas itu lulus SMK, Mbak. Lulus SMK tahun 2011. 2011. 2011 bulan 11 Hampir 14 tahun. kurang lebih. Ya, kalau jenengan sendiri Pak Harto sudah Saya berapa lama? saya resmi menjadi anggota Sarpos Parangtritis ini ya. Resminya. Resminya jadi ada Sprint Soeharto menjadi anggota Badit Sarpol Air ini. Iya. Saya 2013 14 atau 2000. 13. 13 pokoknya atau 12. 2012-an itulah. Oh, 2012. Hitungannya 14 tahun, 15 tahun. Tapi mohon izin ini sebetulnya terciptanya dengan Posar ini tidak lepas dari dulu gagasannya Pak. Dulu masih Kapten Kompol Bonifatius. Oh iya. Sekarang Gimana tuh, Pak? sebenarnya beliaunya kasus dipasarkan kalau nggak salah AKBP Bonifatius. Dulu beliaunya tuh sering sekali sambang pantai dengan pengamatan apa nih yang dibutuhkan dengan yang kita butuhkan dengan pol air yang di pantai biar kelihatan kinerjanya. Sudah pol air sudah bagus kinerja Mbak, tapi apa nih yang dibutuhkan pesisir di pol airnya apalah. Jadi beliau Pak Bonifatius membentuk tim SAR itu
untuk resminya saya 2012 ya Om gabung. 2012 sih. 2012 ya. Tapi saya dari 2004 ini 2004 sudah di sini. Mbak. sini. Saya setiap hari sudah sama teman-teman pensiunan sama Pak Kliwon. Main di sini, Pak. Iya, di pos saya tinggalnya. Saya dulu sering di pos. Posnya dulu baru satu kamar, Mbak. Satu Cuman kamar 6x6. 6x6. Itu pos apa namanya tuh, Pak? Ya, Ya posar. Oh, Pos Sarlinmas. Posar, Pos Sarlinmas. Sarlinmasnya. Nah, dulu kan namanya kita Sarlinmas. Sarlinmas. Sarlin. Ya, berkembangnya Ya. waktu karena penyesuaian dari pemerintah juga. Jadi Satlinmas. Jadi Sarlinmas. Satlinmas Rescue Rescue Istimewa. Istimewa. Itu juga ada pergubnya. Jadi bukan sembarang menyebut nama tapi udah ada. Kami makanya ada. saya tuh melihat sekali, Mbak, perjuangan. Makanya saya banyak belajar dari saudara-saudara Jahitam, tim SAR. Ini saya banyak belajar. Mungkin Om Inu bekerja ini sudah, mohon maaf ini, kita ada anggaran, sudah ada anggarannya nih. Iya. Saya menemui rekan saya pertama itu per 3 bulan, cuman gajian 150.000. Ribu. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi per bulannya 50. Itu saya dulu tidak piket, tidak anggota SAR, tapi saya jaga itu sama-sama teman-teman senior SAR pertama. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2004 2005 saya udah di pantai. Pantai ini dulu masih ada ini, Mbak, gubuk-gubuk. Bangu-bangu gubuk nih. Oh, gubuk-gubuk. Saya menyaksikan sekali bahwa awalnya Pantai Parantai seperti apa tuh saya menyaksikan di parkiran baru paling ujung sana. Terus teman SAR senior tuh siapa-siapa saya tahu, dan gaji teman-teman SAR pertama itu berapa per 3 bulan, ini cuma 150.000. Itu sudah yang kalau Bang Harto itu yang ditemui kan udah yang walaupun senior tapi masih ada yang lebih senior. Iya. Yang lebih senior Apa, itu ada anggaran pertama kali itu honornya, ya bukan honor, nek sebut honor wagu, Mbak. 15.000 per bulan. 15.000 per Iya. bulan. Tahun berapa itu? Diberikan Setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali juga. Iya, itu kurang lebih sekitar tahun ya awal 2000-an, tahun 2000-an. 98 kurang lebih. Waduh. Zaman dulu ya, Pak ya? Zaman dulu 15.000 ya. iya, 15.000. Karena prinsipnya gini, kalau doktrinnya teman-teman dari senior-senior di Satlinmas itu jangan sampai kamu cari uang di Satlinmas. Betul. Tapi carilah istilah apa ya, carilah pahala ya untuk sukarelawan untuk pertolongan, jadi untuk pengamanan. Jangan untuk cari pertolongan. uang tapi cari pahala. Nah, Bekerja itu, sambil cari betul. pahala, membantu orang. Nah, gitu. itu kalau doktrinnya dari senior-senior. Makanya teman-teman ya, misal mau gabung, maksudnya mau gabung awal dulu, ya saya teruskan doktrin dari senior-senior. Nek aneng SAR kowe arep golek duit yo rasa melu. Rasa gabung Iya. tapi nek niatmu arep ngabdi, arep Tolong cari pahala. tolong Pahala ya ganjaran, di sini. ayo. Ayo. Betul. Luar biasa. Prinsipnya luar biasa. Ya, Oke. Kalau untuk jumlah wisatawan nih, Pak. Kemarin kalau hari-hari libur tuh ya berapa biasanya? ribuan, Mbak. Wah, ribuan banyak. Penuh mungkin ya? Ya kalau Mbak, nek kalau penuh enggak, Mbak. Ini kan panjang banget. Iya. Panjang dan luas. Jadi mungkin ya, Mbak, ini kita bukan membanding-bandingkan enggak, tapi nek di sini orang 10.000 enggak Nggak kelihatan. kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Berarti setiap hari bisa sampai berapa tuh, Pak? Kalau libur panjang kayak kemarin? Libur panjang Ya. kita masuk database dari Pariwisata. ya sampai Ratusan. 60 anak. Per hari itu? Bukan per hari, per tapi liburan. harinya, per Kalau per harinya. hari Harinya paling banyak itu sekitar 1.500 3.000. 3.000 ya? hari biasa itu, Mbak. Itu hari biasa, Hari biasa. Nek liburan ya bisa nyampe sekitar 50-an ribu per hari. Tapi nggak kan hilir kelihatan. toh, Mbak. Tapi kan Iya, Iya, tapi hilir Tapi bukan. tetap rame loh, Pak. 50.000 ya rame. Banyak banget. Nanti kalau hari sekarang Senin agak sepi ya? Sepi, Agak sepi ya sekarang ya. Pak, saya mau tanya nih, kemarin kan ada kejadian kecelakaan laut di pantai Drini ya? Drini. Rip Current. Karen. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nih buat masyarakat seluruh Jogja. Rip Current itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, Mbak. Mungkin ada salahnya saya nanti untuk menjelaskan, mungkin nanti bisa dikoreksi, ada di komen kan, bisa dikoreksi di komen. Mas Wahyu biasanya nih, Mas. Nggak tahu nanti. Nggak tahu, nanti Caca buat lihat. konten kayaknya. Jadi gini, Mbak. Iya. Kalau nama bekennya atau nama Inggrisnya kan Rip Current. Rip Current. Tapi nek simbah-simbah dulu nyebutnya lebeng. Apa? Lebeng. 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 Oh, lebeng. Nah, Lebengan. lebengan. Oh iya. Tapi kalau kita nyebutnya ekor palu.
Ekor palung. Ekor palung. Tak menek arep nyebut palung kan nek ning pinggir kayak ora mungkin. Makanya kita sebutnya ekor. Ekor palung. Ekor palung. Tapi lebih kerennya yaitu tadi rib current. Rib current. Nah, Kalau Inggrisnya rib current ya, Rib Pak. current. Ya. Kalau kita teman-teman nyebutnya ya ekor palung tadi. Jadi pada dasarnya area tersebut itu daerah yang berbahaya. Daerah yang berbahaya. Daerah yang berbahaya dan 99% mayoritas wisatawan atau korban yang tenggelam di pantai itu di area area tersebut. Iya, di daerah rib current Rib tersebut current ya. tersebut, ya. Oke. Nah, itu ciri-cirinya tuh gimana sih Pak rib current itu? Ciri-cirinya Ciri-cirinya ya. ini Mbak, depan ini. Jadi airnya itu agak tenang. Nah, saya tenang. bilang tenang pohon nanti tidak dikira kurang tenang, Mbak. Ya. Airnya agak tenang. Ada Pak di situ ya? Ada Itu ya. Airnya agak tenang, gelombangnya tidak tinggi. Lubangnya tidak Jadi tinggi. arusnya cuma cuma tipis-tipis Mbak, berbuih. Tapi itu sebenarnya ada alirannya ke selatan. Oke, tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Wahyu ya. Ya, Mas Uyu. Uyu Uyu, ya, iya. panggilannya Uyu. Panggilannya Uyu ya. Mas Uyu tadi. Kalau rib current itu ciri-cirinya dia tenang. tenang. Ombak pun nggak bisa lewat situ Nggak ya bisa. Pak ya. Malah nggak lewat. bisa. Ya. Karena kalau setahu saya, Mbak, cuman setahu saya, itu kan terbentuknya rib current itu dari ombak kedua sisi yang ke arah utara Iya. dan itu balik ke selatan. Oke. Jadi samping kanan kirinya itu mesti ombaknya tinggi. Ombaknya tinggi putih. Ombaknya tinggi Ya. putih Ya, Pak ya. tapi yang di daerah Pecah-pecah. rib current itu Seperti tenang, danau. tapi arus ke selatannya Kuat. kuat. Rib current. Apalagi arus bawahnya. Dalam ya, lumayan dalam ya Pak. Kalau dalamnya Nggak ya, sampai kisaran berapa meter itu? ya dalamnya dalam tapi nggak dalam banget sih, tapi Arusnya. arusnya yang kenceng. kuat. Iya. Arusnya. Karena kalau dalam itu masih bisa diselami, Mbak. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau kenceng, Kenceng. awam ya wassalam. Ya. Gitu. Itu tadi. Jadi gambarannya seperti itu, gambaran gambaran karakteristiknya. Tapi nek lebih detail insya Allah sama promosi juga. Lihat Iya, aja nggak apa, di promosi aja. Kalau mau promosi silakan Pak. lihat aja di medsos kita, ada Oh, di iya. TikTok, ada di Instagram, ada di channel YouTube kita. Medsosnya juga. apa Pak? Coba Eh, sebutin. kalau- Rame yang loh pasti itu. yang ramai itu di TikToknya Di Sar TikToknya. Parangtritis. Nah, itu Sar Parangtritis, ya, buka aja sama di TikTok Sar Instagramnya. Parangtritis sama Instagramnya. Ya, kalau neng YouTube kok nggak kesuwen, Mbak. Iya, Ya, kalau ada anak muda TikTok, sekarang kan TikTok. lebih ke TikTok ya. Ya, Tapi jangan lupa juga loh di follow YouTube-nya. Siap. Iya kan? Sar Parang. Wes oke ya, Mbak, ini follower. Oh, follower, oke ya Allah sombongnya ya Allah. Sorry. Ya kan tambah banyak lagi nggak apa-apa loh Pak. Sorry ya, Pak, aku sombong, Pak. Nggak, aman. Mau air Pak sekalian Pak jangan mau kalah. Ngerti ra Bang aku nih? Pak air apa nih? Di Ada Pol di Dedi. di Pol Air Dedi. Pol Air Dedi. dari Ada. YouTube-nya ada juga Pak? Apa? Sebentar belum. Belum ya? Oke. Takut dimarahin Polda katanya Mbak mau baju tuh. Ya kan di bawah naungannya Polda. Iya. Siap. Ya, cukup dari sampai Saya info ngomong Polda aja ya. nggak apa-apa Jadi sih. info kita taruh ke mbaknya, nanti kan maksudnya Iya. bisa sama saja. Oh iya, nanti Siap. ada di sini ya di bawah ini. Siap. Iya. Oke. Itu rame loh di Alhamdulillah TikTok Mbak. ya. Jadi gini, kita melihat kan ada ada satu kesempatan untuk kita membuat himbauan. Kalau kita sekedar buat banner, kita buat Iya. larangan di tepian pantai, sulit Mbak. Sulit ya. Jadi kita mencoba karena juga sekarang sudah di masa digitalisasi lah, kita mengikuti arus, kita coba buat. Ternyata alhamdulillah respon masyarakat istimewa sekali. Jadi ya kita bisa buat himbauan di sana dan ya arep ora gati yo kae Mbak. Ora gati yo kae. Walaupun tidak sedikit dan belum bisa diakomodasi dari pemerintah, tapi kita tetap support sendiri. Iya, terus melakukan Tapi himbauan ya. terus melakukan himbauan karena ternyata ya banyak sedikit pengunjung itu yang sudah tahu. Iya. Tapi sayangnya yang namanya orang seneng, mungkin saya sendiri yang namanya udah seneng-seneng lali Mbak. Lupa. Lupa ya. Main air ini. Main air itu udah air. lupa. Karena nek saya juga bermain misal di Gunung Kidul atau main kemana ya nek have fun ya Iya, udah lupa. Iya. Iya. Mau bahaya nggak peduli lah. Karena itu udah saking senengnya tadi saking ya, udah senengnya. Jadi nggak mikir. kita bukan membela korban, Iya. bukan membela korban enggak, tapi kadang korban itu
sudah tahu kalau daerah itu berbahaya. Berbahaya. Tapi karena terbawa suasana akhirnya Iya. masuk ke daerah Masuk. berbahaya. Itu tapi ya nek ya namanya apa ya namanya kahanan. Dalam kahanan itu apa boleh nyebut gitu? Keadaan situasinya mendukung dan mendukung itu wis relax, fresh ya itu tadi kadang lupanya dengan keamanan jadi menimbulkan mara bahaya. Oke. Kalau untuk saya mau balik ke Rip Current tadi ya Pak. Kalau untuk Rip Current sendiri di Pantai Parangtritis ini ada berapa sih? Sampai Depok. Nah, Isong itu jadi gini, Apa tidak terhitung jumlahnya? kalau betul wilayah kita untuk teman-teman SAR wilayah 3 itu jangkauannya adalah dari Parangtritis sampai Depok, Mbak. Tapi kita fokuskan di situ di tempat-tempat yang banyak pengunjung. Lah, di mana banyak pengunjung ini? Bukan masalah di Depok sudah kita dari teman-teman Om ini kita siagakan 2 ya Om. Tiga. Kalau rame. Tapi di sana kan memang banyak pengunjung, tapi potensinya Untuk potensi mandi kan nggak ada, Mbak. Iya. Nah, tipis lah dikit. tipis sekali. Sama-sama. Terus di sini kita punya jangkauan wilayah yang berpotensi terjadi laka itu dari Parangdok sampai Parangkusumo. Nah, jadi kita tempatkan, makanya kita shelter tadi kita ada 5. Kita fokuskan penjagaan tiap hari 30 dari anggota teman-teman SAR Parangtritis, Parangtritis dari Polair 3 kita fokuskan sampai Parangkusumo. Karena apa? Di situ yang sering terjadi potensi laka. Nah, palung yang biasanya yang sudah dipastikan ekor palung. Wah, mohon maaf kita mohon maaf ini. Jadi kita ada pembenahan untuk penyebutan Rip Current. Rip Current. Nah, Yang Rip betul. Current. Ekor Inggrisnya Rip palung. Current. Inggrisnya Rip Current. Kalau tapi orang sini bilang Jawane? lebeng. lebeng. Iya. Soalnya senior dulu kalau bilang itu palung, Mbak. Kita Palung, terbawalannya. Makanya dengan ini kita udah melakukan Benarkan, pembenaran sedikit bahwa kita jelaskan itu ada Ekor palung. ekor palung. Rip Current bahwa orang sini. Nah, untuk Rip Current dari Parangdok sampai Parangkusumo ini ada 5. Ada 5. Sekarang. Sekarang ya. Sekarang Bisa ada berubah 5. berarti? Betul. Betul. Nah, kalau dihitung Pak, Pak kalau Parangdok sampai Depok berapa palung? Banyak banget. Parangkusumo sampai Depok itu palung semua kalau dipikirkan gitu. Oh iya. Iya, karena curam. Daerahnya Curam semua lah di sana masuk pasti langsung Hanyut. terjadi korban karena konturnya dia agak ada curam, Mbak. cekungan curam. Nah, Kalau di sini kan kalau di sana malah kadang-kadang menjadi pertanyaan, Mbak. Kenapa Parangkusumo ke Depok itu malah tidak sering terjadi laka? Kenapa tuh Pak? Karena orang pengunjung ini melihat situasi ombaknya seperti itu takut duluan. Dia takut duluan. Nah, ya. gitu. Nah, kenapa malah Parangtritis ini yang notabene landai ombaknya kecil, kadang besar, kadang kecil malah sering terjadi laka. Nah, ini sedikit kami sampaikan dari teman-teman SAR juga, dari Polair juga, ini yang harus dipahami banyak khalayak ramai. Nah, ini yang tempat malah berbahaya tuh yang seperti ini ya. Konturnya Parangtritis ini landai, Mbak. Jadi lebar, luas. Nah, titik Rip Current atau lebeng ini kalau orang yang tidak pernah di sini, jarang di sini, tidak bisa. Oh, ini Rip Current. Iya. Nah, Nggak ini. tahu ya Pak. Nah, ya, ini seperti kita. apa. Nah, yang untuk saat ini dari Parangdok atau wilayah kami yang sampai Parangkusumo ada 5 titik. 5 titik. saat ya. ini. Saat ini dan Saat ini. itu juga bisa bertambah juga dan bisa Berpindah. berubah juga Nah, ya Pak betul. ya. Pindah juga bisa. Pindah-pindah Berpindah, gitu. ya. Ya, maksud saya pindah-pindah ya gitu. Jadi misalnya nih di sini Rip Current-nya. Mungkin 2-3 hari mungkin bisa beda lagi. Bukan 2-3 hari, Nggak Pak. hari. Biasanya bulan. Jadi Oh, bulan gitu ya. Ya. ini kan ada siklus ya, ada siklus yang namanya ombak itu ada siklusnya dalam artian biasanya kalau kita niteni pas bulan purnama. Oh, bulan ke-6. Ya, kalau bulan purnama itu nanti ombaknya runtak tuh, Kasar, Mbak, kasar kasar. gede. Nah, itu nanti mereka bisa Geser. mereka Rip Current ini, Rip Current. nanti bisa nutup terus pindah. Namanya lebengan ya. Rip Lebengan. Current. Rip Rip Current, Bukan nama Rip orang ya. Current. Bukan, kita nggak berani menamakan orang ini. Rip Current. Ya, Rip Current. Bahasa Ya. Inggrisnya Rip Current. Bahasa Jawanya tadi apa? Lebeng. 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 Oke, lebeng. Nah, ini kadang-kadang yang kenapa yang di tempat-tempat yang seperti Depok malah
jarang sekali. Kenapa di Parangtritis dijaga kok malah terjadi sering terjadi laka. Lah ini kontur untuk wilayah sini seperti itu Mbak. Jadi orang itu melihatnya menggoda sekali. Dan kita memahami sekali teman-teman dari Sarlimas Parangtritis, kami gabungan ini memahami sekali bahwa orang mau ke Parangtritis memang mau mandi kan itu. Nah, bahwa kami tidak berhenti menghimbau teman-teman dari Sarlimas juga memberi himbauan dari medsos secara langsung di lapangan. Kita tidak melarang untuk mandi itu tidak dilarang. Tapi silahkan di tempat yang sudah kami jaga dan sudah kami arahkan kemana. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat umum yang selama ini kurang memahami dengan wilayah Pantai Parangtritis. Seperti itu. Ada nggak sih Pak himbauan amannya nih untuk wisatawan, radius berapa meter gitu amannya? Kalau radius kita nggak ada Mbak, nggak ada karena ciri-cirinya lah Pak? Ya yang ombaknya besar. Dalamnya silahkan kah, mungkin? Kalau selama ombaknya besar silahkan mau sampai ke tengah nggak apa-apa. Karena belum nyampe tengah udah minggir sendiri Mbak. Minggir sendiri, ya? Logikanya. Tapi saya juga pernah melakukan survei Mbak. Dari 10 orang saya tanya, saya belum menjelaskan apa namanya rip current, apa namanya ekor palung belum. Tapi saya tanya, itu kurang lebih di tahun 2013 saya survei. Dari 10 orang tak suruh milih, Pak, Bu, Mas, Dik, nek bermain milih di mana? Tunjuknya di sana. Dan yang ditunjuk ke 10-nya daerah rip current semua. Karena tenang. Karena airnya tenang. Ya Pak ya. Itu yang saya survei bukan yang bermain air. Iya. Tapi yang ada di tepian pantai cuma nyantai-nyantai. Surveinya gitu. langsung sama pengunjung ya? Iya sama pengunjung. Loh kok nggak milih yang di sana Pak, Bu? Lah ombaknya gede Mas, kan bahaya. Nah setelah seperti itu baru saya jelaskan, Pak, Bu, sebenarnya yang ombak gede itu malah aman. Karena apa? Nggak mungkin sampai ke tengah. Baru mau nengah, anti lomba. Baru mau nengah, anti lomba. Masuk tuh Mbak logikanya? Iya, masuk ya. Jadi kalau kita mengarahkan, ya silahkan bermain air yang di daerah ombaknya yang gede. Malah. Iya. Karena belum mau nyampe tengah udah ke pinggir. Itu ya. Berarti teman-teman ya ciri-cirinya rip current tadi adalah ombaknya yang tenang. Tenang. Bahkan nggak dilaluin sama ombak ya Pak ya? Misal ada ombak ya cuman tipis. Tipis sekali. Iya. Ini saya tambahi untuk rip current berapa radiusnya. Iya. Nah, jadi untuk rip current ini kadang ya makanya lebarnya Bang ya sekitar 100 sampai 200 lah. Betul. Lebarnya ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita bersama bahwa rip current atau lebeng ini tidak harus jauh ke tengah. Kadang-kadang kita cuma main dua langkah aja depan itu udah rip current. Betul sekali. Langsung ekor palungnya itu. Betul ya? ya. Langsung Kan ini posisi angkat pasang Mbak. Iya. Nah nanti angkat surut. Nah nanti di situ terjadilah adanya lebeng atau rip current. Nah ini di sini kan kita jaraknya cuman paling 20 meter sudah rip current. Iya. Tapi nanti posisi surut. Lah pengunjung ini jarak dari ekor rip current ininya, ekor palungnya itu cuma 1 meter. Dia menjangkau itu sudah masuk. Iya. Nah ini kadang-kadang yang kami jaga yang seperti itu. Pas surut Mbak. Pas surutnya serem. Pas surutnya itu. Jadi satu langkah pun mereka sudah masuk ke rip current. Ini yang dan susah dipahami di Pantai Parangtritis. Banyak korban juga itu. Jadi gini Mbak, sebenarnya mereka kan rip current nggak harus lurus kan? Harus lurus ke selatan. Tidak harus lurus. Ini saya hadap ke timur ya. Hadap ke timur. Nggak harus lurus ke selatan. Jadi kadang nyerong. Jadi misal ada pengunjung yang mainnya sebenarnya sudah di daerah aman. Ke tengah. Tapi begitu mau pulang kan dia geser ke timur atau ke barat. Ini saat mau pulang balik ke daratan malah masuk ke rip current. Tariklah ke selatan. Kadang seperti itu. Jadi saat dia bermain itu aman, tapi mau pulang masuk rip current. Itu juga sering terjadi seperti itu. Ada nggak sih Pak himbauannya nih buat pemandu wisata, misalnya yang buat bawa supir busnya gitu kan? Biasanya kan orang kalau dari luar cuma nganterin aja, ya silakan main. TL. Nah ini himbauan untuk TL di dunia. Jadi gini, tolonglah kalau misalkan bawa rombongan, kita di calling. Nomor di sini ada, kalau enggak di sosmednya kita ada. Hubungi atau enggak datang ke posko.
minta tolong diarahkan mau di mana atau bahkan minta pendampingan, Pendampingan. kita dampingi. Iya, pasti didampingi. Pasti kita ya? dampingi dan gratis, tidak perlu bayar. Kita dampingi. Pokoknya mereka cukup lapor, Pak, ini saya bawa rombongan dari mana, jumlahnya berapa, ini kita baiknya di mana, istilahnya kita mainnya di mana. Ya. Nah itu nanti akan kita arahkan dan juga akan kita dampingi. Dan Oke. sekali lagi itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami dan sebenarnya itu memudahkan pekerjaan kami. Yes, betul. Nah, itu jadi ya bukan hanya TL aja, tapi semuanya lah yang sekiranya pengen berwisata nanti Bawa rombongan. ya Bawa rombongan bawa banyak. rombongan banyak itu nanti kontak kita siap, pasti siap dan harus siap. Harus siap. Iya. Ya. Berarti buat TL ya? Tadi namanya TL apa? ya, TL. kita nyebutnya TL, Oh, nyebutnya TL. Ya, buat TL. tour leader. Iya, sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Nah, Betul ya, itu. Pak. Jadi nanti bisa langsung datang ke sini. Ke posko aja. Langsung datang ke posko aja. Minta dampingan juga Minta boleh, pendampingan bakal dilayani. siap, bakal kita Kami Siap, tunggu sampai tugasnya. bosen lah di pantai. Gratis, tis, tis. Gratis pokoknya sak jelehmu. Jadi mau Demi keamanan bersama. betul. Itu tadi itu memudahkan pekerjaan kami. Iya. Dalam artian jelas ini bawa rombongan misalnya 1.000 orang. Mm-mm. Nah, jadi kita kan bisa menyesuaikan saya butuh 5 personil untuk menjaga. Iya. Nah, daripada nanti sudah di pantai ternyata di daerah berbahaya repot. Dan ya jangan sampailah kasus-kasus yang sudah terjadi nanti Iya. jadi lagi. Ya, dijadikan sebagai pembelajaran. Betul ya, Pak. sekali. Dan selama ini udah ada belum yang melakukan seperti itu? Ada beberapa sih, Mbak. Beberapa udah? Jadi kita malah ada beberapa TL itu yang sudah kayak keluarga kita sendiri, Mbak. Jadi, Oh, iya. Mas, aku sesuk nggawa semini. Mas, aku sesuk tanggal iki bini neng Parantritis. Nah, itu ada beberapa juga. Iya. Ini perlu dicontoh ya, perlu Ye. dicontoh, sangat-sangat perlu dicontoh. Jadi biar tujuannya kan mau seneng-seneng toh, Mbak. Nah, Iya, mau betul. seneng-seneng kok dilalai. Ya kalau malah seneng-seneng apes. ya pulangnya juga harus seneng-seneng. Nah, seperti Ya, itu. tadi. Untuk rip current-nya ini ada tandanya nggak sih Pak kalau saat ini? Kalau tanda sebenarnya, Mbak, itu kita pasang rambu-rambu. biasanya. Rambu-rambu. Rambu-rambunya berbentuk apa itu Pak? Bendera. Sekarang Bendera bendera, ya? Mbak. Ada Karena nggak di sini nggak ada ya? sebelah barat sana, sebelah sana. yang kita pasang, yang di sini karena neng ngarep posko ya ben. Dan ini kan hari sepi tuh, Mbak. Iya, seperti Sebenarnya kalau perintah dari pimpinan itu setiap hari kita pasang, tapi kita juga menyesuaikan situasi lah. Yang paling berpotensi, kita pasang. pasang ya, yang banyak pengunjungnya lah, yang Tuh, Iya. sama yang Titik-titik yang sekiranya arusnya itu Arusnya benar-benar betul-betul kenceng banget. kenceng Karena banget, kan berbahaya. ada rip current ya bukannya tapi ini tak sebutkan nanti saya keliru. apa tuh Pak? Nah, ya kalau kita sebutkan nanti keliru, menyebutkan rip current itu tidak semuanya berbahaya, keliru. Nah, tapi kita bisa menilai, kita loh, Tidak Mbak. terlalu berpotensi. Nah, Gitu tidak aja. terlalu berpotensi, dan yang berpotensi Iya. menimbulkan bahaya itu pasti Pasti kita pasang bendera merah. Pasang bendera. Dan itu juga sebenarnya ya harus sambat, Mas. Jadi kita kekurangan juga untuk Kekurangan. rambu-rambu itu Rambu-rambu. tadi. Oh, kurang rambu. Iya, Iya. ini Alatnya? alatnya Alatnya ya. untuk rambu-rambunya aja. Iya. Itu kita sekarang cuma tinggal punya 2 ya, Bang. Ini 2. kemarin dari Polair, Polair sudah 3. mau nambah 3. 3. Ini Tambah baru 3. proses. Ini. Baru proses. Baru kita pesankan, baru proses. Ya, kalau mau ditambahi lagi, alhamdulillah. Nanti Alhamdulillah. diatur ke Pak Dir ya, Bang. Siap. Semoga habis ini ditambah ya. Ya. Baik, dari Pak Dir, Tambahannya. langsung ditambah 3. Iya, kemarin waktu tahun liburan. baru, liburan tahun Liburan. baru kemarin Oh, ditambah kemarin? Iya, Siap, di sini sama. toh, Mbak. Terus saya sampaikan, dan ini Ambok yo anggota Polairnya ditambah, masuk cuma 2. Dua. Nah, 2 itu mau remi itu kurang dana. Paling enggak 3 atau 4 aku. Ini saya membahasakan kasar. Mosok remi Mas loh ya. Nah, namanya temen. Namanya temen. Kalau temannya cuma 2 ini kami boncengan motor dan nanti. Yang Tambah. buat jaga lah, temennya kurang. Nah, Temen akhirnya ngobrolnya kurang. Iya, akhirnya Ditambah. kemarin ditambah Tambah. 1 terus. Apa meneh Mas butuhmu bahasa Jawa nih, Pak? Kita kurang rambu-rambu dan. Berapa harganya? Wah, nggak usah sebut harga, dan punyanya uang berapa tak buatkan aku. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin. Ya, nanti komunikasi ditambah. sama Bang Harto. Nanti biar Sudah. buatkan. Oke, siap, dan tambah 3
Sekarang baru proses. Baru proses. Ya. Mudah-mudahan nanti nambah lagi. Kami akui itu adalah sangat penting, Mbak. Jadi Sangat apa, Pak? sangat penting. Penting Untuk banget, kamu iya. itu penting. Sangat penting sekali bahwa disitulah adanya Ripkar. Nah ini kemarin ya terima kasih Pak Dir sudah di ACC kemarin. Terima kasih Pak Dir, Polairut. Terima kasih. Ampun kapok Pak Dir. Ngapun tenek niki cangkeme rusak. Nah, itu Mbak. Jadi untuk Ripkar makanya seperti yang disampaikan Om Inu, kenapa yang di sini tidak kami kasih Belum kita tanda? pasang. Belum pasang. Karena Karena ya memang sepi. sepi, terus dia tidak berpotensi. Potensinya kurang lah. Kecil, potensinya kecil. Ya, tapi nek pas rame ya tetap kita Pasti. pasang. Kita pasang Ya. yang namanya pengunjungnya tetap dipasang. Iya, ya. karena ini kita prioritaskan yang ada di barat, Di barat. karena ini walaupun hari biasa tapi ini tadi ada rombongan bis Mbak. kurang lebih 20 bis Oh, ini tadi ya. sebelah barat ya. Untuk teman-teman juga ada di sana. Nah ini kami sampaikan juga Mbak, Iya. Parangtritis itu untuk terjadi laka itu tidak yang wah liburan ini mesti banyak korban, tidak. Nah ini Parangtritis itu saya sudah ada 15 tahun mungkin lebih di sini. Iya. Nah Parangtritis itu susah ditebak sekali. Terjadinya laka itu mau kita tunggu ya Om ya. Kita tunggu nih siaga, Iya. nggak ada. Nggak ada. Pagi sampai sore, wah ini bener ya ada depan mata kita ada potensi 15 masuk bang. Wah kita tunggu aja, kita tunggu aja, nggak bakal masuk. Iya. Nah sekalinya kemarin, nggak usah lama kemarin. Baru kemarin terakhir kemarin itu. Kalau Maghrib, Mbak. kalau Maghrib. aturan main kita jam 5 untuk Setengah aturan 6 kan itu sudah dinaikkan. steril lah. Udah steril, Steril. ya. Ya, harusnya. Batasnya. Kita Iya. setengah 6 naik Mbak, setengah 6 naik. Kita ngobrol di sini tahu ada telepon Kelly gitu. Nah, Jadi di sana. temen itu ada yang baru ngerasuti, Baru ngerasuti. apa namanya nyopot rambu-rambu yang ada di Rambu-rambu. barat. Iya. Oh, telepon. Masuk. Wah, iki tiba apa ya? Dan Kelly, waduh. Akhirnya Kelly. Iya, jadi Kelly terbawa itu arus. terbawa arus Terbawa tenggelam. arus. Akhirnya terus kita susul ke sana. Jadi Pantai Parangtritis itu yang perlu sangat kami antisipasi adalah yang sekian banyak kejadian itu di jam rawan itu sore Mbak. Sore sama pagi. Sore jam 5 ke atas lah. 5 sampai jam 7 malam. Ini Iya. adalah jam-jam rawan. Iya. Dan jam rawan lagi yang paling rawan lagi adalah Subuh. subuh. Habis subuh. Habis subuh jam 4 Jam sampai 4:30. kita aplusan. Habis subuh udah pada kesini. Udah, Ada Mbak. sunset ya. Ini, Jadi Nah ini. anu, Bang. Oh, sunrise itu sunset. Aduh. Memang Bang yang Bang Harto sebut tadi benar sekali ya. Jadi sore itu jam 5 sampai jam Nah, setengah 7 lah. 7. Pokoknya sak petengi. Sak petengi. Nek kita nyebut itu sak petengi. nggak ada jam. Nggak ada ini. jamnya, tapi sak petengi. Nek dilalah apa namanya pas tenggelamnya itu agak malam, istilahnya agak jamnya lebih Gelap. dari jam 6. Yo, kita jaganya sampai peteng saya rakit tok segoro. Sampai itu. Itu Tapi yang kemarin berhasil dievakuasi ya, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa orang tuh, Pak? Satu? Atau- Tiga. Tiga orang? Ya. Tiga orang. Rombongan itu? Rombongan dari pondok pesantren. Dan yang biasanya itu kita kecolongan yang subuh. Nah, untuk ini yang kecolongan kita subuh. Ya, kita manusiawi lah. Iya. Sama teman-teman kita juga tidak menutup kemungkinan kan juga kita untuk kecolongan. Dan kalau wisatawan ke Jogja dari luar Jogja itu rutenya biasanya Parangtritis itu di awal atau di akhir? Ya, Nek di awal berarti pagi. pagi jam 4. Ini saya nyontohkan dari Jakarta aja. Iya. Dari Jakarta itu mesti masuk wilayah Bantul atau wilayah Parangtritis, masuk ke retribusi itu jam 2 jam 3. Nah, Rombongan itu. rombongan. Jam 2 jam 3. Itu nanti biar mereka ngirit penginapan. Gitu? Karena nyampe jam 3 mereka nggak harus ada penginapan. Iya. Cukup di bis saja. Nanti wisatawan atau istilahnya biasanya murid-murid keluar jam 3, jam setengah 4, terus cuci muka dan sebagainya. Nah, baru nanti habis subuh biasanya mereka makan pagi dulu. Kalau nggak makan pagi, biasanya langsung ke pantai. Langsung ke pantai. Langsung ke pantai, karena juga mereka mesti ngejar Sunrise. sunrise.
Nah setelah itu mesti main air. Kadang juga nggak peduli sunrise, nggak peduli apa-apa ya Main aja. Datang langsung main aja. Gelap nggak masalah bagi mereka, Iya. tapi masalah bagi kita. Bagi kita. Ya, karena maksud pak kita sentolop Iya. pakai baterai Kami sering kecolongan di jam-jam itu Nah, jam-jam itu Jam sudah rawannya. ya dari perintah pimpinan tidak betul. Sudah sering kali menyampaikan Harto yang jaga antisipasi pagi, siapkan itu. Nah Iya. itu Mbak, kadang-kadang kami kecolongannya di situ, sering kami jam Jam-jam 4. rawan. Nah pernah kami itu melakukan sama teman Sarin masih patroli jam, kami ngopi seperti Kolil itu, ngopi. Kami ini jalan Mbak pakai hati set gitu, patroli. Iya. Di situ ada anak ini dulu anak pondok itu, Iya. kita patroli. Mereka duduk-duduk Mbak, kami patroli, Mas, aman. Udah kita ngopi. Nah pagi kita jam 4:30 itu patroli sampai jam 6 itu patroli sana sini patroli. Lah, Aman. kami menyaksikan anak-anak ini. Iya. Lah ternyata kami pulang pos sana ini laporan bahwa temennya itu hilang. Waduh. Jadi kita lewat itu diam aja. Diam aja nggak Bener mau. nggak tertebak ya Pak ya Iya. ininya. Nah ini karena masuknya sebelum jam 4 anak-anak Jadi itu. dia itu dari pondok toh, Mbak. Dari Dari pondok. pondok mereka melakukan ziarah. Teman-temannya pada sholat subuh. Mereka yang 7 orang itu nggak ikut sholat subuh. Main. Main yang 7 orang. Ternyata yang 3 orang tenggelam. Dia mau lapor takut, mau bilang sama Aduh. pengasuhnya takut, diem. Diam. Baru ada orang jaring ditanyain, "Kowe dong apa nang gini?" "Pak, koncoku keli telu." Ya Allah. Baru laporan ke kita. Sini. Padahal kita Padahal sih kita jaga patroli. Aduh jangan takut ya kayak gitu. Harusnya. Harusnya langsung lari ke petugas Harusnya. ya. Ini yang kadang-kadang yang kita memang suka dukanya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi dengan situasi yang tidak bisa kita tebak ya seperti Iya. itu. Kalau maunya kami itu maunya tidak ada korban sama sekali. Iya. Dengan Pastinya, tantangan mohon maaf ini Mbak, tantangan kami teman-teman SAR gabungan SAR 5 mau pola di sini tuh betul kadang-kadang SAR ini kok lu santai ya. Wisata. kerjanya nyantai. Biasanya nanti duduk sampai mantai tiduran di Kelihatannya pantai. nyantai. Iya. Bayangin aja Mbak, dulu sebelum Covid itu kami hitung database masuk tuh. Kami satu orang tuh megang kepala 15 pengunjung loh Aldi. Oh, Covid juga rame, Pak. Sebelum Covid. Sebelum Oh, Covid. sebelum Covid. Sebelum Covid itu dulu kami biasa Mbak. Baju ini basah 3 kali kering, basah 3 kali sering. Pagi dapat nih menyelamatkan. Pagi ada yang tenggelam kita Kalau nggak lama selamatkan. lama lagi. Baju ini nggak pernah Kering. kering, Kering jadi tuntas. basah kering. Pernah dulu sebelum Covid. Nah, Itu tahun 2018. dulu kami sering 2017. sekali seperti itu. Cukup banyak Lah ya. bukan masalah kami, loh Kak, kenapa toh? Kenapa kok sering terjadi laka? Apa kalian nggak jaga? Iya. Jaga, kami sudah Jaga. maksimal, Mbak. Mungkin kalau jenengan di sini menyaksikan kerja kami, kemarin ada pimpinan kami Pak Gimbong itu menyaksikan sendiri. Iya. Mas, nggak mau semprit. Ya kita coba aja komandan. Saya semprit, Mbak. Pinggir. Offset, gitu. Tit. Kami datangi dengan humanis, dengan kita jelaskan, Mas, ini reparen, ini namanya lebung berbahaya sekali. Lah terus mau gimana Pak? Ya jangan ke tengah. Santai Mas Pak, saya pandai berenang kan gitu. Return tuh harusnya Nah, sangat deras makanya loh. itu aja Iya. sudah kita sampaikan baik-baik Mbak. Bahwa reparen itu berbahaya. Mau sampai pandai berenang sekuat apapun, mau sekuat tenaga kuda, Iya. dia nggak bakalan mau minggir, sampai pasti ke tengah. Ini berbahaya. Saya bisa berenang kan gitu. Udah kita tinggal minggir Mbak. Lah saya baru jalan padahal dari yang kami kasih himbauan Himbauan ini itu? dari pos aju kami yang di sini waktu kemarin liburan itu tidak ada lebih 30 meter. Saya belum di pertengahan aja udah nengah lagi. Wah piye yo Mas, lah inilah ndak. Jadi kalau misalnya ada pandangan teman-teman Sari kerjanya piye, dijaga ini kok ana sing keli. Iya. Nah ini bayangin baru kemarin sepi. Bayangin kalau rame. Kami adalah 30 personil. Sedangkan pantauan kami ada 5 titik sampai Parangkusumo itu kalau dihitung satu orang tuh ngampul 500 sampai 1000. Nah ini ada sudah kita kelompokkan dalam kategori berpotensi apa tidak Mbak. Nah, itu loh. Jadi penempatan anggota sudah kita plotting seperti Kita plotting. kepolisian Kita juga. sesuaikan. Teman-teman dari Om Inu ini sudah plotting anggota. Gimana cara penghematan kinerja kita? Iya. Sehingga berbahaya saya sambut tunggun. Nah,
Om Inu memplottingkan dari teman-teman ini yang diplotting yang berpotensi saja. Nah ini Mbak kadang-kadang. Nah ini itu aja masih kecolongan kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang. Itulah tadi karena tidak ketebak ya Pak Betul ya. sekali. Terus Susah ditebak. susah Mbak. ditebak. Kayak DE, Mbak. Kayak siapa Pak? Bapaknya malah curhat. Ya itulah tadi kita udah berusaha semaksimal mungkin Betul. melakukan Betul. himbauan secara Himbauan, humanis, iya. tapi Iya. ya Ya tapi itu mungkin nggak apa-apa, mungkin itu adalah tantangan kami juga. tantangannya, iya. Pokoknya kita nikmati, Mbak. Nikmati saja. Iya betul. Jadi jangan dibilang kita bisa berenang, kita bisa aman. Nah, Iya, ini nggak di- gitu juga konsepnya. Tidak gitu juga. Iya, Di nggak sini gitu juga. tidak jaminan mau berenang, nggak usah berenang. Di sini sekelas bule, turis. Turis ya. Kita tolong Mbak, Ampun. ampun di sini. Iya ya Pak. Iya. Ini pate apa namanya? Nah, ini ya ini Apa tadi namanya? yang bagian kalau bule. Bumbon ya? Iya. Ini yang bagian dua anu Pak tadi Uyuk tadi. Oh, this very dangerous. Ya, gitu. Terus berbahaya. Oh, ye. Mari kita menepi. I'm fine. Aku tahu udah tengah aja gini dah. Udah gini ya. Dadah. Jauh. Itu contoh kecil seorang turis Mbak. Dia postur tinggi sekali. Betul kita amati. Kadang-kadang Pak ke tengah kita bule ini kita ada catatan khusus buat bule. Oh biarin aja karena kebiayaan mereka bisa minggir lah. Seperti itu. Jadi makanya kita kemarin sampaikan ke pimpinan Pak Dir. Kita sampaikan kami butuh penambahan anggota dengan bertambahnya wilayah kami. Pantauan karena kemarin Parangkusuma itu kan dulu sepi Mbak. Sekarang udah Nah sekarang rame. Udah rame ya, Nah otomatis pantauan kami yang Parangkusumo ya? Parangkusumo. betul. Makanya pantauan kami itu sekarang sangat luas Mbak, dari Parangdok sampai Parangkusumo itu berapa ada 4 kilo. Betul lebih, Bang. Nah, lebih. Sedangkan plotting anggota kita seberapa? Kita cuma punya anggota Kita berapa? nek masuk semua itu kan 69, Mbak. Jadi 69. kita setiap Sabtu Minggu atau hari libur itu kita masuknya 69, tapi kan tidak semuanya masuk ke pantai. Pantai. Oh iya. Jadi kan kita istirahatkan yang jaga malam dan sebagainya. Karena kita 24 jam. Mbak. Dan tugas pokok kita memang pengamanan. Tapi ada tugas tambahan untuk istilahnya keamanan juga wilayah. Dan juga antisipasi bencana alam. Bencana alam. Jadi kalau piket malam sebenarnya kita fokus Multifungsi. multi talent, Mbak. Multifungsi. Kita Kita juga. Multi-talent, multi-talent. Iya betul yang disampaikan Om Inu. Kenal, Mbak. Baru aja kemarin. Ono wong kelangan katrok, Mbak, laporan. Kan golek katrok. Bahaya dong. Baru selesai. Kelangan sandal ya Allah. Jadi kita di sini tidak terfokus untuk pesisir pantai Mbak. Jadi tugas pokoknya memang Betul, tapi kalau Ya, malam kita siaga ada laka. siaga. Kita Ada laka lantas. kerjasama dengan teman-teman dari Di lantas TRC, juga. teman-teman dari Polsek itu kita hubungi lah. Pasti awal itu yang di pelaporan adalah tim SAR Parangtritis. Salin, Mas, yang Telepon. dilapori. Bang, ada laka di sini lah, kita datang ke sana. Kita amankan TKP dulu dengan seperti apa yang kita mampu dan kita amankan lokasi dan kita nanti telepon untuk yang kalau ini mampu yang kita ambulan yang punya kita sendiri yang kita bawa ambulan, tapi nanti kalau sudah parah kita ambil teman-teman dari TRC gitu. Oke, Pak, mungkin ini bisa disampaikan, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada teman-teman di rumah atau mungkin himbauan lah ya jika ingin berwisata ke pantai Parangtritis, Parangkusumo sama Parangdok. Parangdok ya, saya sering lupa Parangdok. Ya. Mau nggak Pak? Jadi intinya jangan takut berwisata. Jangan takut berwisata, apalagi di pantai. Yang penting tetap patuhi himbauan yang kita berikan, baik secara langsung ataupun dengan media yang ada di tepian pantai. Yeah. Jadi selama di pantai itu ada petugasnya, insya Allah aman. Insya Allah aman. Saya tidak menjamin aman, tapi insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya, yang penting jangan sampai takut berwisata. Silahkan berwisata, tapi dengan cara yang aman dan nyaman. Iya. Mungkin kalau dari Pak Harto, ada yang ingin disampaikan? Saya menambahi untuk himbauan untuk masyarakat. Mari kita berwisata dengan cerdas dan akhirnya menjadi nyaman, menjadi terkesan untuk terutama wilayah kami, wilayah pantai Parangtritis. Nah, satu adalah yang seperti disampaikan Om Inu,
silahkan datang. Misalnya membawa rombongan, datang ke pos kami. Silakan koordinasi. Koordinasi. Nah. Mohon izin Pak, kami datang, kami berwisata, kami mohon bantuan. Iya. Kami sekitar segini minta bantuan pengawalan atau pemantauan. Kalau dibantulah diarahkan. Kami siap membantu dan kami pastikan aman. Kami pastikan aman Iya. kalau kami jaga dengan koordinasi yang baik sekali. Dan itu memudahkan kerja kami juga. Dan itu satu. Kedua, himbauan tidak henti-hentinya yang pimpinan sampaikan lewat kami dan kami bersama dengan teman-teman Sarlimas Wilayah 3 di bawah naungan Uminu. Kita tidak henti-hentinya Mbak, dari media sosial kita himbau untuk wisata yang aman seperti apa, ini tempat yang berbahaya yang tadi yang kita sampaikan, Rip Current berbahaya seperti ini, yang tidak berbahaya seperti ini, dan langsung anggota-anggota kami yang di lapangan turun langsung. Nah, kami mohon ini pengertian untuk masyarakat umum yang nanti hadir ke Parangtritis berwisata, patuhilah. Kami tidak melarang untuk bermain air, untuk masyarakat ke sini memang mau wisata Mbak, mau mandi. Kami juga tidak melarang mandi. Nah, tapi kami arahkan mandi yang seperti apa, di tempat yang seperti apa. Nah, ini yang kami harapkan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wisata nyaman, aman, dan berkesan. Yes. Seperti itu. Demikian. Itu tadi. Ya. Jadi intinya komunikasi. Komunikasi. Kata Denny Caknan, komunikasi itu 2 arah. Iya. Nggak satu arah itu khotbah. Khotbah. Jadi selama ada komunikasi Bapaknya dagel. harus Mbak orang Harus ngono ya, kuwi kok. ya. Ya ini sepaneng lah. Yes. Itulah. Jangan sepaneng nanti saya nggak ini Pak, deg-degan juga saya ininya ngobrolnya nanti. Siap. Iya, jadi mungkin penekanannya lebih untuk selalu berhati-hati. Betul. Jika mungkin petugas sudah memberitahu atau Betul. mengarahkan titik-titik yang berbahaya ya, atau mungkin ada Rip Current-nya, itu minta tolong banget untuk dipatuhi, Dipatuhi. didengarkan ya, Betul. seperti itu Dihindari lah. teman-teman. Jadi jangan merasa, wah aku bisa renang, aku bisa Ya. renang, aku aman, nggak Ya. gitu juga ya. Karena setahu saya, yang saya pernah baca ya, Rip Current itu kan dia arusnya sangat tenang, Sangat ya. Jadi tenang. mungkin kalau orang awam, dia akan memilih untuk berenang di situ. Betul Iya. sekali. Iya kan. Justru sebenarnya yang tenang-tenang itu berbahaya, diam-diam ya menghanyutkan. Dan Ya, jadi kalau berwisata malah ombaknya yang gede sekalian malah Malah aman. nggak apa-apa Nggak gitu. Justru itu nggak ada repairnya. Nah, Ya. yang bahaya itu yang tenang kayak gitu. Sebenarnya kita mungkin bisa ngelihat ya, oh ini tenang. betul, ya. Nggih. Wah, itu mungkin tidak dilalui dengan ombak yang Ombak. sangat besar ya itu. Kalau enggak ya gampangnya cari ombak yang besaran aja nggak Yang apa-apa lah ya. Iya. berbulu putih ya. Lebih aman lah Lebih aman. istilahnya kayak gitu. Lebih aman lagi tuh Mbak, Mm-mm. ke pantai, ngiyup di payung, minum degan. Aman banget. Makan seafood Cocok. cocok. Nanti pesennya di sini. Di mana? Di bawah ini. Iya. Oh iya, oke. Itu. Tuh kan lah, lupa saya mau bilang apa lagi. Nah, Ya itu tadi. Sama satu lagi deh kalau buat saya, ini buat Pak Dir bisa ditambah mungkin anggotanya ya Pak ya. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah. Pak Dir sudah Oh, sudah ditambah anggota ditambah. kemarin di ACC. nek mau ditambah lagi ya enggak apa-apa Ya, nih. tambah lagi Untuk apa, anggota biar- sudah ditambah. Poskonya ini masih besar Ona, aman. Oke. Anggota sudah ditambah Iya. sama tiang hiburan sudah Rambu-rambu ditambah. Terima sudah kasih ditambah. Pak Dir. Terima kasih. sekali. Oh, berarti sudah aman ya Pak ya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Kalau mau tambah lagi juga nggak apa-apa sih. Enggak sebenarnya. masalah. Biar Semakin rame. banyak semakin baik, Mbak. Iya. Dan jangan lupa nih buat TL bis ya. Wisata. Atau mungkin Bis, wisata yang bawa rombongan. Nggak apa-apa langsung aja datang ke koordinasi iya, ke koordinasi. ke pos. Posko SAR, Posko. terpadu. Posko terpadu terpadu. Satlinmas Rescue Istimewa. Nah, ini gedungnya yang di Pantai belakang ini yang warna oranye. Pokoknya cari gedung yang paling ada di selatan. Iya. Warna oranye. Warna oranye. Warna oranye ya, Nice. yang paling menyala itu. Iya. Langsung datang aja, koordinasi sama petugasnya, minta dampingan. Pasti Betul. akan Pasti akan kita dilayani ya, Pak, dampingi. ya. Dan Gratis. gratis. Nah, Iya. Jadi berwisata datangnya nyaman, senang, pulangnya juga harus senang. Betul. Siap. Ya, seperti itu. Oke, Pak Inu ya? Ya Pak Inu. Pak Aris jadi Pak Inu ya? Panggilnya Inu. Ini warisan dari Eyang. Oh dari Eyang. Jadi namanya Muhammad Arif Nugraha tapi panggilnya Panggil Inu. Inu. Agak ini nggak nyambung sebenarnya. Enggak, Pak, ya. enggak. Suka Eyang kayaknya emang seperti itu. Ya udah. Ya Pak Inu ya. Iya. Pak Inu Iya, nama Mbak saya Dida. Pak Inu dan Pak Harto. Siap. Ya. Terima kasih buat waktunya. Siap. Kita sudah ngobrol banyak, dapat ilmu juga nih tentang Rip Current ya, Sama-sama, tentang daerah Mbak Dida. Parangtritis. Parangtritis. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, buat teman-teman seluruh Jogja, terima kasih sudah menyaksikan
podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. See you.